Berbicara mengenai lahan Pak, di sini lahannya berapa meter persegi luasnya kurang lebih? Apa ya, kalau sekitaran setengah bahu itu kurang dari setengah hektar. Kalau meterannya kurang Setengah bahu ya. Berarti 3.000-an ya, 3.000 meter persegian. Kurang lebih segitu. Segitu ya. Ditanami berapa tajar ini Pak? Berapa pohon? Ini awalnya nanam 1.000 tajar. Ya. Tapi berhubung dulu itu ya namanya pertumbuhan kan nggak sama. Ya. Ada yang normal, ada yang enggak. Jadi berapa yang tumbuh normal tuh nggak bisa mati kan, pokoknya ada buahnya ya dipetik. Kalau kayak pupuk ya dipupuk gitu. Oke, kita jalan-jalan lagi Pak, mungkin kemana? Ya, daerah sini ya. Mantap ya. Ini saya lihat subur-subur banget Pak, kan kelihatan ya dari daunnya besar-besar ya kan, hijau-hijau. Baru dipetik kemarin ini. Oh, baru dipetik. Oh, kita agak terlambat ini teman-teman ya. Baru dipetik. Pak, gini nih daunnya kok bisa subur-subur kayak gini nih? Ini pakai pupuk daun apa enggak Pak? Kalau pupuk daun itu enggak anu ya, enggak seberapa, enggak begitu penting. Ya, untuk pengobatannya aja hanya kalau diperlukan kok. Oh gitu, jadi enggak. Jadi ini ya. Yang penting tuh air kalau musim kemarau gini sama pupuk kandangnya itu. Nah, untuk pupuk anu. Ini hanya apa? Urea itu untuk kimianya sebetulnya bukan untuk mupuk cabai ini. Untuk mupuk rumputnya untuk pakan kambing. Oh, malah pupuk rumputnya. Ya, jadi rumputnya itu yang dipupuk. Mungkin ya ada yang nyerap nggak tahu ya. Tapi yang jelas pupuk anunya apa yang dipakai biasanya itu ya pupuk kandang itu. Oke. Tapi difermentasi. Pemberian pupuk kandang biasanya berapa bulan sekali, Pak? 6 bulan sekali. Lumayan ya, Pak ya? Lumayan jauh. Itu kan sampai lumayan lama. Tahan tahunan kalau masalah pupuk. Berarti Bapak sekali pemupukan gitu, misalkan satu pohon ini, ya, misalkan satu pohon. Ini satu pohon ini takarannya dosisnya pakai berapa? Arko itu ukuran Arko itu ya agak lebih dikit lah dari tata baknya itu. Itu 3 batang. 3 batang. Satu arko itu 3 batang. Jadi sebetulnya pupuk kandang tuh kalau tipis-tipis apa ya istilahnya kayak mubadir, harusnya agak banyak. Lebih bagus ya. Ya. Karena kan ada saya lihat itu teman-teman yang lain ini ya. Ya mungkin tiap petani kan berbeda. Gitu. Ada yang pakai karungan itu Pak. Oh ya, jadi satu pohon, satu pohon, satu karung atau 2 karung gitu Pak. Itu biasanya fermentasinya ya di karung itu tadi. Oh gitu ya, jadi alami ya. E4 sama apa gula mungkin. Tapi tetes ya? Banyak enggak, cuma anu. E4 kan ada tetesnya dah. Oh. Itu E4 itu biasanya dicampur sama kapur tanah itu dolomit. Sama gula pasir itu dicairin. Ya. Kalau pupuk kimianya Bapak pakai ya? Kadang-kadang ya. Kalau lihat apa pertumbuhan itu agak tersendat, biasanya itu ya pakai Konska itu. Oh, biasanya itu Konska yang apa itu? Yang bukan yang non. Itulah untuk jatah-jatah darian itu. Oh, oke. Yang merah. Kalau insektisida pakai enggak, Pak? Pakai. Tapi pakai yang kelas-kelas rendah itu. Untuk kan hanya gangguannya kalau cabai itu kan hanya cabuk, kutu loncat itu tadi yang tapi ini kan nggak ada habis di obat kemarin. Oh ini nggak ada yang loncat kan. Biasanya kan kalau kelamaan nggak diobat kan gituannya nyebar. Nyatanya ini kan nggak ada ya. Ini kan tanaman merambat ya Pak ya. Ini nggak takut ada ular Pak? Ular hijau gitu. Kalau ular hijau itu biasanya tinggal sekelilingnya. Maksudnya kalau keadaan seperti ini kemungkinan besar nggak ada. Biasanya itu kalau tetangga itu kan ada yang apa itu lahannya nggak terawat loh, yang bahaya gitu biasanya. Pernah ada satu waktu itu di
selatan itu kan rimbun banyak apa itu rayut-rayutan itu. Ini ada pernah satu. Kalau hanya ular-ular apa namanya kalau di sini tali peces itu ada tapi kan nggak bahaya. Ular kacangan gitu ya. Kacangan. Tapi kalau ular hijau tuh kayaknya nggak pernah, hanya sekali kemarin tuh di deket pagar juga. Kadang mungkin ya pas nggak Memang sih kalau kebunnya sering dikunjungi ya dia akan minggir sendiri ya Pak ya. Iya, dia kan nggak berani. Untuk rambannya itu kan ya sering diambil, jadi mungkin kayak ular tuh yang nggak kerasan gitu sih, mungkin digoyang-goyang dia. Iya. Pak, ini jarak tanamnya berapa ini Pak? Kok saya lihat udah hampir seperti pagar ini. Kelihatannya rapat yang sini, tapi kalau yang sini kelihatannya sekitaran ceritanya 1,5 mungkin ya, atau 2 meter. Ini mungkin ada agak menarik ini ceritanya. Iya. Dulu itu kan hanya ini, mungkin gini ya. 1,5 ini sama ini teman-teman ya. Nah, berhubung dulu itu cabai jenis yang kecil, cabai lokal ya. Cabai lokal itu kan mati, sering rawan mati lah kalau sudah usianya itu. Kalau sudah mati itu ditanami ya mati lagi. Oh gitu. Tempatnya sampai pernah bapak itu menggali tanah itu dibuang, diganti tanah yang lain, ditanam lagi, setelah merambat 1 meter mati lagi. Nah, akhirnya punya ide, ini kalau bekasnya yang mati, ini kan bekasnya mati ini ya. Kan ganti cabai ya. Cabai ini keciling. Nah, setelah punya ide, ini seharusnya nanamnya di tengah-tengahnya, maksudnya di celah-celahnya ini kan masih ada ini stannya. Ada stan ya. Jadi dulu ini sekarang ada ini. Sebetulnya ini tumbuhan dari sini. Malah sini yang kalah, malah yang menang yang sini. Ya golornya tadi merambat sana sama sini, akhirnya bisa hidup karena sumber dari makannya kan dari tanah sini, bukan dari tanah yang habis mati dulu gitu. Jadi sekarang bisa tumbuh ya seperti inilah. Pak, ini berarti full tanam hibrida semua, jumbo semua? Nggak tanam yang lokal? Enggak, ya ada sisa-sisa itu ada, tapi karena di tengahnya sudah ditanami kan akhirnya bisa dimasukin yang golor dari sini. Jadi sekarang udah hampir ganti semua ini. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak mending tanam hibrida apa lokal Pak? Kalau pemula Pak? Sebetulnya kalau nggak ada kendala masalah mati, itu sebenarnya yang bagus yang lokal. Itu kalau menurut dari pedagang itu bijinya kan lebih padat. Ini kan jarang-jarang cabai yang ada. Untuk kemungkinan untuk penggunaan sendiri yang lebih dibutuhkan mungkin bijinya. Karena di sini hanya ngejar asal hidup, bisa tahan hidup gitu aja, ya udah gini aja, udah laku ya lanjutin aja. Gitu ya. Yang bagus kan cabai Madura itu. Tapi di sini nggak tahan. Oh gitu ya. Itu harganya dulu selisihnya 10.000 per kilonya. Yang Madura. Masalahnya dari ujung sampai pangkal ini. Nah, kalau Madura itu sama besarnya. Bijinya padat, batangnya panjang, buahnya panjang, terus ujung sama pangkalnya itu sama besarnya. Itu kalau Madura. Kalau Madura ya. Tapi sekarang habis. Sekarang di baratnya rumah itu kan cabai Madura semua mau kan tadinya. Sekarang tinggal 1 batang mungkin. Tapi ya nggak gitu normal, tapi masih hidup. Masih hidup ya. Oke.